Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walidil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa bi'nimati ala marrijam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa manan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang penuh mulia ini, marilah kita awali khutbah ini dengan seruan yang telah Allah anjarkan kepada kita, yaitu bagaimana kita mengingat untuk selalu ingat akan kematian. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, tapi Allah juga Maha Adil dan Maha Pengasih. Takwa itu tidak dilempar begitu saja ke pundak manusia tanpa arah. Dia memberikan teladan sebagai kompas, dan salah satu teladan yang terang, kokoh, dan hidup dalam sejarah adalah pada diri keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya tidak hanya sekadar sosok, mereka adalah rangkaian nilai, mereka adalah narasi takwa yang hidup dari ujian Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diperintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus, dari mimpi penyembelihan yang dijalankan tanpa ragu hingga menegakkan pondasi-pondasi Ka'bah dan seruan haji. Semua itu adalah simbol-simbol yang di hari ini kita rayakan sebagai syiar di Dzulhijjah. Kurban, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Puncaknya adalah ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat, mengenakan kain ihram, membaca kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu takwanya, begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah yang amat dahsyat beratnya untuk menyembelih anak yang dia tunggu begitu lamanya. 95 tahun beliau menunggu seorang anak, tapi tatkala seorang anak sudah beranjak remaja, mendapatkan perintah oleh Allah untuk disembelih. Pertanyaan-pertanyaan ini menggema, selalu menggema di telinga daripada Nabiullah Ibrahim. Apakah ini bisikan dari setan? Apakah ini memang perintah dari Allah? Maka terjadilah perdebatan-perdebatan yang memang saat itu berkecamuk dalam dirinya. Bertanya kepada istrinya, hai istriku, aku mendapatkan mimpi untuk menyembelih kita punya anak. Sang istri langsung menjawab, kalau itu perintah Allah, maka jalankanlah. Pertanyaan ini pun ditanyakan kepada sang anak, ya anakku, aku mendapatkan mimpi, dan mimpi itu untuk menyembelihmu. Apa kata sang anak?
ya abatim alma tu'mar wa satajiduni ma'a insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, apabila itu memang perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Insyaallah kau akan menemuiku bersama orang-orang yang sama. Ini satu ketakwaan yang amat dahsyat, satu ketaatan yang luar biasa. Sami'na wa ata'na, tanpa referensi, tanpa reverse, dilakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana saat ini kita bisa mengimplementasikan daripada takwa kita kepada Allah. Kita dapat mengimplementasikan ketakwaan kita kepada Allah. Apakah kita mampu menjalankannya? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Berat bagi kita, sungguh berat, tidak akan mungkin kita mampu untuk melakukannya. Tapi ini adalah bentuk ketakwaan kita. Apa yang menjadi dasarnya? Keikhlasan karena Allah. Karena ketika sesuatu dilakukan dengan keikhlasan karena Allah, Allah akan menggantinya. Dan Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba yang amat dahsyat besarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini, bagaimanapun apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun kedinasan kita, tatkala keikhlasan karena Allah yang kita pegang, maka segala sesuatunya tidak akan pernah berat. Ketika menjadi polisi, menjadilah polisi yang takwa dengan keikhlasan karena Allah. Ketika jadi tentara, maka menjadilah tentara yang takwa keikhlasan karena Allah. Ketika menjadi guru, maka jadilah guru yang takwa keikhlasan karena Allah. Dan ketika kita menjadi seorang pengabdi, maka pengabdian itu hanya dengan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan keikhlasan karena Allah, Allah akan mengganti segala sesuatunya. Karena segala sesuatunya karena Allah, kita akan mendapatkan dua faedah, baik itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Tatkala keikhlasan kita bukan karena Allah, karena keikhlasan kita karena jabatan, keikhlasan kita karena pangkat, keikhlasan kita karena materi, mungkin kita itu akan mendapatkan. Tapi di sisi Allah akan menjadi nol nilai daripada itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keikhlasan yang saat ini penting bagi kita. Kejujuran ini yang penting bagi kita. Komitmen dalam kita melaksanakan segala sesuatunya itu yang penting bagi kita. Karena segala sesuatunya dengan keikhlasan. Sekali lagi, pekerjaan apapun akan mudah, akan gampang, dan insya Allah akan ada solusi terbaik tatkala keikhlasan menjadi barometer kita. Sekali lagi, mari sama-sama kita menjunjung tinggi daripada apa yang sudah diperdomani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, untuk kita menjalankan satu tugas kita dalam melaksanakan berbagai macam kehidupan dalam dinamika saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menjadi catatan kita. Apa yang akan menjadi bekal kita tatkala semua yang kita raih, kalau tidak tanpa keikhlasan, apa yang dapat kita raih tanpa ada keridhaan Allah. Allah sudah ingatkan apa yang akan terjadi pada kita. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah mengatakan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah katakan dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu akan aku kunci mulut-mulut kalian, akan aku gembok lidah-lidah kalian. Di mana ketika di dunia mulut-mulut kalian pandai bersilat lidah, ketika di dunia mulut kalian pandai memutarbalikkan fakta, ketika di dunia kalian berani mengatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak, dan ketika di dunia kalian tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tatkala hari itu semua mulut kita akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata tangan-tangan kalian. Ketika di dunia tangan kalian melakukan korupsi, maka tangan kalian akan bicara.
Ketika tangan kalian berdinas, kalian membunuh, mengintimidasi, menyiksa, bahkan mengambil dari hak orang, maka saat itu tangan kalian akan berkata pula tangan kalian tatkala melakukan berbagai macam manipulasi, tidak bisa kita memungkiri wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan menjadi saksi kaki-kaki kalian kemana kalian melangkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini keikhlasan dalam bergerak, berikhlasan dalam kita melaksanakan tugas itu amat penting, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Sebagaimana surah Yasin tadi mengatakan, semuanya tidak akan pernah luput daripada kamera Allah, semuanya tidak akan pernah luput daripada catatan Allah. Ketika di dunia kita mendapatkan jabatan melalui sogokan, ketika di dunia kita mempunyai pangkat dengan suap, ketika di dunia kita berani untuk melakukan manipulasi, mengatakan yang benar itu salah dan mengatakan yang salah itu benar, silakan saja kalian melakukan seenak-enak kalian. Tapi ingat, ketika itu kalian lakukan, maka kalian akan dimintakan bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini bangsa dan negara kita dalam keadaan yang sangat buruk. Bangsa dan negara kita dalam saat ini dalam keadaan yang entah bagaimana ke depannya. Kita hanya munajat kepada Allah agar kita punya pemimpin, diberikan pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena seorang pemimpin akan dimintakan bertanggung jawab oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintakan bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Sekecil apapun kita memimpin, maka Allah akan mintakan bertanggung jawab. Apalagi kita memimpin satu bangsa, apalagi kita memimpin satu daerah, apalagi kita memimpin satu wilayah yang begitu banyak dinamikanya, baik itu banyak masalah kemaksiatannya, kemudorotannya, ke berbagai macam maksiat yang ada. Kita tidak berani untuk mengatakan yang hak, maka Allah akan memintakan pertanggung jawab kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persatuan di antara kita. Jadikan momen daripada Idul Adha ini adalah momen kebersamaan kita, untuk nanti kita menyembelih kurban, untuk sama-sama kita nikmati, kita bergembira, kita mengingat lagi perjuangan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa man ihsanin ila yaumil. Amadu fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha la yuhibbu nafsi sanna bi musabbihati bi kusi fa qala ta'ala inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad wa ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamna ma rahmaka ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma nasruddin wa filastin wa dammir ad-da'atin Allahumma ansur ikhwan fi Filistin wa Gaza wa Rafah Allahumma ikhwanana fi Filistin wa Gaza Allahumma ansur ikhwana fi Filistin wa Gaza wa Rafah Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Yaman Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Uyghur Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Rohingya Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Afghan Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Uzbek Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Mesir Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Mesir Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Indonesia Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Indonesia Allahumma ansur mujahidina fi Indonesia ansur mujahidina wal muslimina fi kulli makan fi kulli zaman Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum tadzakkaru fadhkurullaha wa yastajib lakum wa yadhkurullahi akbar. Mari kita bersama sama untuk kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam.